Halo teman-teman, selamat siang. Di sini saya mau berbagi cerita, yaitu pengalaman saya belajar teknisi komputer. Dulu ada teman saya bernama si A ya, sekarang sudah almarhum ya. Ada dua sebenarnya, si A dan si B. Terus pada waktu itu si A dan si B ini ahli di bidang teknisi komputer ya, baik jaringan maupun software. Terus saya waktu itu mau belajar sama mereka berdua. Mereka mau mengajari saya, tetapi yang anehnya mereka tidak mau tatap muka. Saya bingung, mau mengajari saya tapi tidak mau tatap muka. Nah, kalau kita ketemu sudah pasti tidak mau cerita. Padahal saya pengen jadi teknisi ya, paling tidak jadi asisten dia, begitulah kira-kira ya. Terus suatu waktu dia bilang begini, kamu mau bisa teknisi komputer, mau jadi teknisi komputer? Iya, saya bilang. Ya udah, ntar malam kamu telepon saya ya, katanya. Nah, kok telepon saya? Ya sekarang aja, saya bilang. Tapi dia nggak mau, nggak bisa, saya nggak ada waktu, nanti malam aja. Kok saya datang ke rumah, saya bilang. Nggak usah, telepon aja. Terus bagaimana caranya? Ya udah, ngomong di telepon aja. Saya bisa gila ini lama-lama dibikin anak ini, saya pikir. Kok saya mau belajar tapi melalui telepon? Nah, terus saya telepon. Malamnya saya telepon. Sudah saya telepon, terus dia bilang, kamu lagi di depan komputer? Iya, saya bilang. Terus buka komputernya. Sekarang saya sudah buka komputer, saya bilang. Ya, terus kamu mau belajar teknisi komputer? Pertama, lepas dulu semua komputer. Waktu itu komputer saya komputer desktop ya. Dulu kan tahun 93, 94 itu kalau laptop kan masih cukup mahal ya. Tapi desktop pada waktu itu masih harga sekitar 4 juta. Tapi itu pun sudah sangat-sangat mahal itu ya. Nah, terus saya buka casingnya. Saya buka semua. Sesudah saya buka, terus dilepas semua. Cut yang nempel di motherboard lepas semua. Saya lepas semua. Ya pokoknya itulah dasarnya dulu, dilepas. Terus satu persatu yang menempel di motherboard dia kasih tahu semua. Tapi ini semua melalui telepon. Kami tidak tatap muka, melalui telepon rumah ya. Dulu masih belum ada handphone, masih telepon rumah. Coba yang dekat ini, dia bilang. Nah, itu namanya ini. Yang ini namanya ini. Ya, ada nggak? Ada, saya bilang. Nah, semua dia namain. Terus apa namanya? Saya catat supaya saya tidak lupa. Nah, misalnya kan ada card reader, ada kartu jaringan, card networking gitu ya. Terus apa namanya, di motherboard itu ada banyak apa namanya IC, tapi itu secara spesifik dia tidak jelasin. Dia hanya menjelaskan atau mengasih tahu hanya berupa kartu-kartu yang ada di motherboard ya. Seperti saya bilang tadi kan, kartu untuk printer, kartu apa namanya VGA card,
apalagi network card ya, terus apalagi ya pada waktu itu. Nah itulah pokoknya dia hanya mau mengajari saya melalui telepon. Nah, pertama saya diajarinya melalui telepon sama sekali blank. Nah, maksudnya begitu diajarin, selesai diajarin sama sekali tidak ada saya ingat apa-apa, kosong sama sekali. Terus penasaran, besok paginya kami ketemu. Nah, ketemu saya tanya, udah kita ngomong yang lain aja. Nah, perjanjiannya kan sebelumnya dia sudah bilang dia tidak mau mengajari kalau tatap muka ya, atau dia tidak punya waktu, begitulah kira-kira ya. Kalaupun kami ada waktu untuk ngobrol, hanya untuk ngobrol aja. Nah, ya. Selebihnya dia tidak mau mengajari saya kalau dia tatap muka. Ya, saya nggak ngerti apa maksudnya, tapi lama kelamaan baru saya mengerti. Ya, nanti saya akan cerita. Terus 1 hari, 2 hari, 3 hari juga saya belum mengerti apa namanya, belum ada nempel sedikit di otak pun tidak ada. 1, 2, 3 kali telepon ya. Setiap malam saya telepon dia. Terus lama-lama sebelum saya telepon 2-3 hari saya tidak telepon dia. Nah, di sini selama 2-3 hari itu saya belajar sendiri. Apa namanya? Saya ingat-ingat apa yang dia bilang, saya buka komputer desktop ini, saya pretelin, saya lepas, saya pasang. Terus saya hidupkan, nggak bisa juga, mati. Nah, terus saya bongkar lagi, saya pasang lagi, hidup, mati lagi, hidup, mati. Nah, begitulah selama 3 hari ya. Nah, terus hari keempat kalau nggak salah, saya telepon dia. Malam-malam nih ceritanya. Saya telepon, saya bilang, saya boleh belajar, saya boleh bertanya. Saya bilang, ya boleh, kalau malam boleh katanya. Sudah, oke, lanjut. Kami belajarlah. Sudah itu saya tanya. Nah, di sini setelah saya belajar, sebelum saya bertanya, sebelum saya telepon dia, sebelumnya kan saya sudah belajar nih 2-3 hari itu. Saya pretelin sendiri komputer saya ini. Nah, begitu dia telepon kami hari keempat, yang ngomong, dia kasih tahu yang ini, yang itu. Nah, sedikit demi sedikit barulah saya mulai mengerti atau ada nempel lah di otak sedikit ya. Nah, itu belajar. Sesudah itu mulailah masuk untuk belajar format ya. Nah, rencananya kan mau belajar teknisi pertama, belajar cara menginstal Windows ya. Yang pasti dasarnya yaitu pengenalan apa namanya, hardware, yaitu tadi yaitu network card, motherboard, kartu memori, apa segala macam ya, hard disk. Nah, itu namanya hardware ya, semua itu ya. Nah, sesudah itu masuk lagi ke yaitu tadi format hard disk ya. Kalau kita mau menginstal hard disk, pertama-tama kita harus kosongkan dulu hard disk itu, yaitu dengan cara memformat ya. Pada waktu itu DOS itu masih berupa disket ya, dalam disket yang besar itu, yang apa ya, 5,5 kalau nggak salah, 5,5 inci ukurannya. Lalu beberapa lama kemudian keluarlah disket yang apa namanya, yang 3,5 inci ya. Pada waktu itu tahun 93-94 itu masih disk operating system itu atau DOS itu masih di dalam sebuah disket ya. Mungkin ukurannya sebesar apa ya, pokoknya disket yang 5,5 inci lah waktu itu ya. Nah, terus di dalamnya itu sudah ada file DOS ya, yaitu gunanya tadi untuk memformat apa namanya, hard disk komputer kita ini ya. Nah, sesudah saya format, nah dia kasih tahu triknya, pertama yang ini, kedua, ketiga, dan seterusnya ya.
Nah, setelah selesai saya format, nah di situ saya sudah mulai mengerti ya. Pertama, untuk menginstal komputer, ya kita harus format dulu apa namanya harddisk kita ya. Nah, sewaktu kita memformat, di situ kita dapat pelajaran untuk membagi harddisk ya. Membagi harddisk, boleh kita tidak bagi, boleh kita bagi ya, yaitu misalnya untuk drive C, drive D misalnya ya, di mana drive C itu adalah untuk Windows, drive D adalah untuk data. Terserah mau kita buat dalam 2 drive atau 1 drive, nah itu terserah kita ya. Pokoknya itu untuk membuat apa namanya harddisk kita 2 drive, yaitu pada waktu kita memformat harddisk. Oke, sekarang kita buat kita format harddisk dan kita jadikan 2 drive ya, drive C dan drive D, yang mana C itu otomatis nanti kalau kita menginstal Windows, otomatis dia posisi Windows nanti di drive C, sedangkan di drive D itu adalah posisi data, yaitu untuk menyimpan data-data ya. Misalnya kita lagi mengetik di Microsoft Word atau di Excel, nah itu nanti masuknya ke drive D, nah, itu data ya. Nah, setelah selesai kita format, nah, untuk hari keempat itu adalah khusus memformat sampai 2 kali, 2/3 ya, nah, kalau nggak salah 2 kali. Nah, maksudnya supaya saya mahir gitu ya, sampai 2 kali format. Nah, udah saya format, suruh format lagi. Nah, yang kedua, format kedua, saya tidak diajari. Nah, saya disuruh format sendiri. Yang pertama tadi kan saya dibimbing ya, nah, dibimbing. Terus yang kedua, saya disuruh format sendiri. Setelah selesai, nanti saya kabari dia gitu ya, melalui telepon. Dulu kan masih mahal waktu itu telepon ya. Nah, saya kabari dia, saya sudah selesai format yang kedua. Betul. Nah, berapa drive? 2, saya bilang. Oke, ya udah. Besok kita lanjut untuk masuk menginstal Windows. Nah, ya. Pada waktu itu masih Windows namanya Windows 3.11. Windows 3.11. Ya, Windows 3.11 pada waktu itu ya. Nah, sekarang aja namanya Windows 10 Home, Windows 10 Profesional dan sebagainya ya. Nah, atau masih ada sekarang mungkin Windows 7. Nah, kalau dulu namanya Windows 3.11 ya. Oke, hari berikutnya atau besoknya saya telepon. Nah, besoknya saya diajari cara menginstal harddisk ya, cara menginstal harddisk, yaitu untuk memasukkan sistem Windows, yaitu Windows 3.11 tadi ya. Nah, di hari kelima itu saya mulai diajari cara menginstal, dan pelan tapi pasti ya. Saya untuk menginstal Windows itu sampai 3-4 kali kalau nggak salah ya, baru saya paham ya untuk cara menginstal. Nah, sesudah selesai menginstal, nah sebelum lanjut, nah untuk menginstal itu kan nanti masih banyak itu apa namanya yang harus kita setting ya. Nah, itu harus ada komputernya, saya bisa jelasin ya. Jadi di dalam sewaktu kita menginstal Windows itu nanti ada yang kita setting lagi ya, supaya nanti Windowsnya bisa berjalan normal ya, tidak lambat atau tidak lelet, begitulah bahasa zaman now ya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, lama kelamaan saya install sendiri, saya makin mahir ya, makin mahir. Terus setelah selesai Windows itu selama 2 minggu kurang lebih ya, saya disuruh belajar sendiri untuk menginstal Windows. Dan setiap selesai saya menginstal Windows, saya harus ada laporan sama dia ya. Saya harus ada laporan di mana saya install, setelah selesai saya format, saya install, saya format, install, format, begitulah ya selama 2 minggu kurang lebih ya. Tujuannya supaya saya lebih mahir
kalau saya belajar sendiri ya, tanpa dia bimbing, tapi hasilnya selalu saya laporkan ya. Apa-apa yang saya kerjakan pada waktu itu saya harus lapor sama dia setiap hari ya. Nah, terus setelah itu, setelah masuk install, mulailah menginstal Office ya. Saya lupa dulu Office dulu, Microsoft Office apa itu namanya, versi-versinya. Tapi yang jelas Office itu kan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apa lagi ya, Corel, terus ya ada 5 atau 6 itu ya, Office itu ya. Nah, setelah masuk untuk instalasi Office, Microsoft Office, terus mulailah saya bisa mengoperasikan sendiri. Nah, tapi nggak sampai di situ kawan. Habis menginstal Office, instalasi Office, setelah saya semakin mahir, sebulan kemudian saya baru masuk jaringan, tapi pada waktu itu masih sebatas jaringan lokal ya. Tahun 93-94 itu kan belum ada jaringan internet. Nah, internet itu kan ada pada tahun 95 awal, pada tahun 1995 pertengahan ya. Nah, di situ masuk pertama dulu Telkomsel ya. Telkomsel, seiring masuknya Telkomsel, mulailah masuk jaringan internet ya. Yaitu dulu masih melalui telepon rumah ya, dengan kecepatan 52 kilobyte per second ya kalau nggak salah, telepon rumah itu ya. Nah, sangat-sangat lambat pada waktu itu. Nah, tapi walaupun begitu, di waktu tahun 93-94 itu, nah saya sudah mulai belajar untuk instalasi jaringan lokal ya, jaringan lokal. Itu ya, ini cukup lama sewaktu jaringan lokal ini ya. Nah, tapi setelah saya memahami yang namanya instalasi lokal, begitu tahun 95 saya sudah tidak kesulitan untuk masuk ke instalasi di luar jaringan lokal, untuk internet lah ya. Nah, saya sudah cukup mahir, dan setelah saya mahir lokal sama untuk menginstalasi jaringan internetnya, nah di situ saya sudah mulai mencari job lah istilahnya ya, untuk menghasilkan uang pada waktu itu. Jadi setelah saya dapat ilmu, saya sudah bisa dilepas, saya bisa bekerja sambil kuliah pada waktu itu ya. Nah, itulah pengalaman saya belajar teknisi komputer pada waktu itu ya. Jadi agak unik belajar sama teman saya ini. Belajar tatap muka, dia tidak mau mengajari saya, tetapi kalau belajar melalui telepon, dia mau. Sebanyak apapun pertanyaan saya, selalu dia jawab, selalu dia layani ya, sampai saya mahir ya. Demikianlah teman-teman, belajar unik, belajar untuk jadi teknisi komputer ya. Nah, itu khusus untuk teman saya yang satu ini ya. Dia mau mengajari dengan syarat tidak mau tatap muka, hanya melalui telepon ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya berusaha lebih giat lagi ya, supaya saya lebih berusaha maksimal kali ya. Nah, mungkin pikiran dia, kalau dia ajari saya tatap muka, mungkin saya tidak nyimak kali. Tapi kalau melalui telepon tanpa tatap muka, nah, saya memang terus terang saya penasaran, yang mana sih namanya card reader, yang mana sih namanya motherboard. Nah,
Jadi cara dia mengajari, coba ya, lepasin dulu semua kartu-kartu yang ada di motherboard. Nah, saya bertanya, yang mana motherboard? Papan yang paling lebar. Nah, misalnya salah satu contoh ya, papan yang paling lebar. Oh gitu. Nah, ya, setelah saya tahu yang namanya motherboard, baru namanya kat-kat yang menempel di motherboard, semua satu persatu saya tahu gitu ya. Masing-masing sih punya kode. Misalnya kat untuk printer. Nah, yang itu ada lubangnya seperti ini. Nah, misalnya ya, yang ada apa namanya, di lubang itu nanti warna biru misalnya. Sayang cutnya tidak ada di sini ya, karena sudah ketinggalan zaman memang ya. Sekarang kan modelnya laptop ya, itu ya. Jadi belajar unik, kalau saya bilang belajar unik untuk teknisi komputer ya. Jadi demikian teman-teman, pengalaman saya belajar dengan teman saya yang sudah almarhum ya. Kurang lebih 4 atau 5 tahun ya, 5 tahun yang lewat ya, sudah jadi almarhum ya. Tapi dengan pengalaman saya bersama teman saya jadi paham atau bisa mengerti untuk instalasi komputer ya, baik itu hardware-nya, jaringan ya. Nah, cuma kalau software ya saya kurang begitu paham ya, karena saya fokus hanya di ini, di teknisi komputernya ya. Oke teman-teman, demikian pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat atau bisa apa namanya, jadi inspirasi buat teman-teman. Kalau misalnya belajar itu supaya kita lebih semangat atau supaya kita lebih giat ya, bisa juga seperti pengalaman saya, apa namanya, belajar tanpa tatap muka ya. Tujuannya tadi supaya saya pengen tahu ya, karena kan kalau kita tidak tatap muka artinya kan kita yang cari tahu sendiri. Kita bertanya melalui telepon, yang di seberang ngasih tahu yang seperti ini. Nah, dengan cara begitu mungkin saya lebih menyimak kali ya maksud dia ya. Oke, demikian teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.